Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Amalia dari Prodi Perbankan Syariah 3 Angkatan 2022, Matkul Tafsir Hadis Ekonomi Islam. Baik, langsung saja di sini. Yang pertama saya akan membacakan ayat tentang dasar ekonomi Islam pada surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati minaz-zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, baik berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat yang paling baik. Dan yang kedua ada ayat tentang mencari nafkah atau perintah untuk bekerja yang ada dalam surah At-Taubah ayat 105. Bunyinya yaitu wa qul i'malu fasayarallahu wa amalakum wa qul i'malu fasayarallahu wa amalakum wa rasulahu wal mu'minun wa sataradduni ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pandanganmu itu, dan kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat dan yang ketiga yaitu ayat tentang produksi Quran surah Al-Luqman ayat 20 yang berbunyi Alam taru annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asmi' alaikum ni'mahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi min yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la huda wa la kitabun munir, yang artinya tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk kepentingan dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir batin, tetapi di antara manusia yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Yang keempat ayat tentang konsumsi terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi,
Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kelima, ayat tentang distribusi terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi Aminu billahi wa rasulahu wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum akhirun kabir, yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Dan yang keenam, terdapat ayat tentang riba pada Quran surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi wa ma ataitum minar riba la yarbu fi amwalin nasi fala yarbu innallahi wa ma atitum min zakawatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudha'ifun, yang artinya dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan siapa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang ketujuh, ada ayat tentang jual beli terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan am taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, memakan harta samamu kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedelapan, ayat hutang piutang Quran surah Ali Imran surah Al-Baqarah ayat 283 berbunyi wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban fariyana makbudah fa in amanu ba'dakum ba'dan falyu'dalladzi awsa minallah amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu asima qablahu wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan
kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kesembilan, ayat-ayat tentang wadiah yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'zimukum bi innallaha kana sami'an basira, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang ke-10 ayat zakat, infak, sedekah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang kedua ada ayat sedekah Quran surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu wa anfiqu fi sabilillahi wala talqu bi aydikum ila tahlika wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang ke-11 adalah ayat sumber keuangan negara yang terdapat pada Quran surah Al-Anfal ayat 41 berbunyi, wa'lamu asiman animtum min syai'in fa innallaha wamsahu wal rasuli wal ladzil qurni wal yatama wal masakin wa bani sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala amrina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai perampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-12 ada ayat investasi Quran surah Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun khabirum bima ta'malun, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ke-13 yaitu ayat tentang manajemen ekonomi pada surah Quran Yusuf ayat 47 sampai 49. Yang pertama ayat 47
yaitu fabima asatum fadharuhu fi sumbilihi illa qalilan mimma ta'kulun. Artinya dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayat 48. Summa ya'ti mimba didzalika sana bidarun yakul nama qadamtum launa illa qalilan mimma tuhsinun. Artinya kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Ayat 49. Lam ya'ti min ba'di dzalika 'alimun fi yu'atun nasi fi ya'sirun. Yang artinya setelah itu kamu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.